وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. أما بعد, yang sama-sama kita mulakan Al-Habib Ali bin Alawi bin Tahir hafizahullah beserta keluarga besar dari pesantren Al-Husaini, juga Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri dari Solo, akhirnya Ustaz Syekh Ridwan dan Kathim Al-Amiri, akhirnya Ustaz Faisal, dan segenap para asatidz dan asatidah dan segenap hadirin hadirat. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekedar menggarisbawahi, menyambung apa yang tadi sampaikan Ustaz Faisal tadi berkaitan dengan wudhu dan sholatnya. Mungkin hanya 5 menit saja saya sampaikan, karena memang kita datang ke sini di luar prediksi ya. Kita sekedar hadir kawin, diajak makan durian sama Habib Ali, tahu-tahu disuruh ceramah. Ajarannya dadakan makan durian aja sebenarnya. Sedikit yang saya pernah baca berkaitan dengan sholat dan wudhu. Satu faedah di sholat, satu faedah dalam wudhu. Dikatakan dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, sebuah riwayat hadis atau athar, bahwa dianjurkan kita untuk ketika berwudhu dalam keadaan khusyuk. Siapa yang khusyuk dalam wudhunya akan khusyuk juga dalam salatnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah dipuji oleh seorang wanita wali Allah besar, Al-Imam Syarifah Nafisah binti Zaid bin Hasan Al-Hasaniyah dari Mesir. Imam Syafi'i tinggal di Mesir juga. Dipuji oleh Syarifah Nafisah ini, seorang wali Allah besar, yang mana Imam Syafi'i sering minta doa, minta air daripada beliau, saking cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad, dan karena sosok Syarifah Nafisah ini yang luar biasa. Pujian Syarifah Nafisah ini katakan apa? Inna Imam Syafi'i kana ahsanul wudu, kana yuhsinul wudu, orangnya bagus wudunya ya. Pujian yang ringkas, kesannya sederhana, tapi maknanya itu bisa kemana-mana. Orang yang bagus wudunya, otomatis sholatnya juga bagus. Kalau orang sholatnya bagus, berarti hubungannya dia dengan Allah bagus. Inna salata imaduddin, ya, salat itu adalah tiangnya agama. Wassalat mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajul mu'min kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kemudian Al-Imam Sahib Al-I'anah, Al-Imam Bakri Syattar mengatakan ada sebuah riwayat hadis bahwa dianjurkan ketika kita berwudu itu membaca syahadah. Setiap kita membasuh anggota muka, tangan, ya, kaki, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini adalah zikir yang mudah untuk membantu kekhusyuan kita dalam berwudu. Ya, kita kadang-kadang untuk nawaitul wudu lis-shalah atau li rafil hadatsil asghar. Habis itu pikiran kita kemana-mana itu, ya, cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya. Tahu-tahu udah selesai ini, ya. Sunnah-sunnahnya wudu diantaranya khusyuk dari awal sampai akhir tidak kita perhatikan, ya. Jadi itu satu amalan yang gampang, bisa membantu. Tapi dengan syarat ya wudunya kita di luar kamar mandi. Kalau wudu kamar mandi, pertama hukumnya makruh, kedua kita nggak bisa berzikir menyebut nama Allah. Ya mungkin dalam hati lah. Kemudian yang berkaitan dengan salat, kita semuanya tentu kepengen salat kita khusyuk, ya. Tapi khusyuk ini syaratnya berat, banyak cara-cara kaifiyah yang dianjurkan oleh para ulama. Al-Imam Al-Ghazali sebutkan dalam Ihya Ulumuddin itu ada 6 syarat. Ada hudurul qalb, ada tama'unul ma'ani, ya, ada ta'zim, ada haibah, ya, kepada Allah, dan itu masya Allah berat, perlu riyadhah, perlu perjuangan. Tapi saya pernah baca ada satu cara dari ulama, ya, yang gampang. Apa itu? Dikatakan orang zaman sekarang, arti zaman itu udah mengatakan begitu, salatnya ini khusyuk, rukuknya dan sujudnya terlalu cepat. Artinya apa? Perpanjanglah rukuk dan sujud, itu membantu. Walaupun membantunya mungkin ya perlahan-lahan, tapi insya Allah akan membantu kekhusyuan dan kualitas daripada salat kita, ya. Nah, ini paling gampang, ya. Nasihat untuk khusyuk itu panjangkan rukuk dan sujud. Lantas
Rukuk dan sujud kalau dalam ilmu fikih adalah rukun tawil, rukun panjang. Kita mau panjangin baca tasbihnya sampai 100 kali boleh, 1000 kali boleh kalau kita sholatnya sendiri, ya. Tapi kalau umpamanya sholat berjamaah jadi imam atau makmum tentu kan berbeda. Tapi intinya sholat sunnah kita bisa kita perpanjang rukuk dan sujud. Apalagi dalam hadis Rasulullah sabdakan bahwa orang yang sedang sholat menghadap Allah itu membawa dosa-dosanya. Setiap kali dia rukuk, gugurlah sebagian dari dosa-dosanya. Setiap kali dia sujud, gugurlah ya daripada dosa-dosa yang dia panggul itu, ya. Maka kalau kita makin banyak rukunya makin lama dan makin sujudnya makin lama, dosa-dosa kita juga makin banyak ya tergugurkan, ya. Barangkali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat saya dan para hadirin hadirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadzal makan al-mubarak fi ma'had al-Husain, yang mudah-mudahan mendapat nisbah dan sir daripada Sayyidina Husain ibn Ali ibn Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Tadi baru sama-sama kita dengarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Akhina Fillah Ustaz Faisal yang berkenaan dengan wudhu, begitu disambung juga sama Habibana Hamid Barakuan ya, yang tadi bilang mendadak ini datang ke sini undangannya. Mudah-mudahan ini undangan membawa keberkahan buat kita semua, kebaikan buat kita semua. Memang tadi pembahasannya menarik. Setiap hari kan kita wudhu ya, miftahus shalah al-wudhu. Kunci mau masuk sholat itu harus pakai wudhu ya, karena syurut min syurut sihhatis shalah ya, harus yaitu suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau hadas kecil ya dengan wudhu. Nah, maka ulama bilang bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk, ya memang tadi yang disampaikan juga sama Habib Ham. Wudhunya yang harus khusyuk, wudhunya harus benar. Jadi ini pendidikan juga buat orang tua, gimana mengajarkan anak-anaknya. Sebelum ngajarin anak kita tata cara sholat, yang paling utama ajarkan tata cara wudhu. Jadi harus bisa tahu mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam wudhu. Jangan nanti udah umur bangkotan 60 tahun, udah 70 tahun, ya orang mau negur udah gak enak, udah wudhunya gak bener, udah nggak gimana tuh sholat ya. Kalau udah puluhan tahun, gimana nanti sholatnya mau digodok itu puluhan tahun. Atau urusan tangannya, dia kalau pakai tangan panjang ya begini, kayak tayamum apa ya. Jadi itu yang kesalahan yang sudah mulai merata ya, sudah seperti hal yang biasa. Sering kadang-kadang kita di rest area itu kita lihat bukan anak kecil, kalau anak kecil nama juga anak kecil, orang tua wudhunya ya Allah sedih kita lihat. Apa kita diam? Nggak bisa. Kalau ente ustadz ente harus tegur. Nah, negurnya ini kan harus hati-hati supaya jangan dia tersinggung. Nah, kebetulan saya pernah satu kali di rest area itu, yang salah nih bapaknya, anaknya kebetulan keluaran pesantren, tapi masih salah juga, mungkin masih anak baru di pesantren. Caranya saya negur kepada bapaknya, negur ke anaknya, dek, wudhunya yang benar, jangan kayak gitu. Nih kayak gini nih, saya ajarin. Nih cara wudhu gini. Nggak taunya bapaknya ngeliatin tuh.
nih wudunya kayak gini ya, kamu lihat nih, jangan buru-buru wudunya, ya nggak usah dikejar apa yang dikejar. Nih caranya begini, saya ajarin. Nah bapaknya melihat, habis itu saya ajak sholat berjamaah. Bareng sholat berjamaah, kita duduk, kita tanya apa semuanya, dengan secara tidak langsung kita sudah menyampaikan yang benar. Nah itu kalau dibiarkan, nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi cerita khusyuk wudunya. Kalau Imam Ali Zainal Abidin itu jangan lagi sholatnya, wudunya saja itu sampai pucet. Ditanya kenapa gemeter, wudu itu gemeter pucet. Dia bilang baina yaday man aku. Setelah ini anaknya mau berdiri di depan siapa? Mau berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi wudunya udah khusyuk, ya apalagi sholatnya. Sekarang langkah pertama, gimana cara wudunya yang benar. Ini tanggung jawab nih orang tua. Masukin pesantren atau panggil ustadz. Ya Habib Umar waktu kemana tuh, ke dakwah ke Afrika kalau nggak salah ya. Itu diminta tolong sama para ulama-ulama. Habib ajarkan untuk anak-anak kami tata cara wudunya Rasulullah SAW. Gimana caranya wudunya Rasulullah. Nah itu bisa dibuka tuh di YouTube bagaimana cara wudunya Habib Umar. Ya, kalau kita kan nggak pernah melihat Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah bilang kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita melihat orang-orang yang belajar dari orang lagi belajar terus sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka melihat tata cara wudunya Rasulullah. Ya, dari mana? Dari guru-guru mereka sampai kepada Rasulullah SAW, muallimun al-udma, guru besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lebih antik lagi akhlaknya. Lihat bapak-bapak udah tua, wudunya salah. Dia bilang pura-pura seperti kayak ribut nih, cekcok antara adik kakak, sehingga dia minta yang jadi panitianya, yang jadi wasitnya si bapak ini yang wudunya nggak benar. Coba wahai ya Syekh, wahai orang tua, nilai siapa di antara kami berdua ini yang wudunya benar. Padahal wudunya udah paling benar dua-duanya, tapi cara negornya seperti itu. Tolong lihat, si bapaknya bilang alangkah indahnya, alangkah bagusnya wudu kalian berdua. Saya sulit untuk membedakan siapa kalian. Ditanya, baru tahu cucunya Nabi Muhammad. Ya langsung madrasahnya, sumbernya, ngelihat langsung bagaimana tata cara wudunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah beres ini wudu, dan bagi santri-santri khususnya dawa mutahharah. Ya, selalu dalam keadaan bersuci. Jadi wudu jangan cuma mau sholat doang, mau baca Quran baru wudu. Itu aib kalau santri dia belajar nggak pakai wudu. Nanti udah gurunya selesai ngajar, ayo kita mau sholat, bentar dulu Ustaz, mau wudu dulu. Nah ini harus dawamul toharah, yaitu harus selalu dalam keadaan suci. Itu dalam kitab Taurat, Allah SWT di antara kitab Taurat mengatakan, ya Musa, iza asabatka musibah wa anta ala ghairi tahara fala talumanna illa nafsa. Wahai Musa, kalau engkau terkena musibah, engkau dalam keadaan tidak bersuci, jangan salahin orang lain, salahin diri ente. Li'anna al-wudu silahul mu'min. Senjatanya itu orang yang beriman apa? Wudu. Ente wudu aman insyaallah. Mau berangkat ke kantor, wudu. Naik motor, wudu. Itu di luar doa itu. Pokoknya andai kata memang celaka, meninggalnya dalam keadaan suci berarti meninggalnya husnul khotimah. Ya, bawa oleh-oleh dari sini. Ya, kita didik anak-anak kita gimana cara wudu yang benar. Kalau nggak panggil ustaz. Yang kedua, tanamkan dalam hati kita untuk dawamul wudu. Selalu dalam keadaan kita berwudu di mana saja dan kapan saja. Batal wudu, batal wudu, gitu. Itu yang dibilang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ala adullukum ala ma yamullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau nggak yang anak ajarin sesuatu yang ngangkat derajat dan mengampuni dosa-dosa, kesalahan? Apa ya Rasulullah? Ya, kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Nah orang sekarang kalau mau dinilai radikal, tadi saya baru duduk ngobrol,
Kalau mau tahu ini ciri-ciri orang radikal nih, orang-orang aliran sana tuh, orang seberang bilang gampang, orang yang suka sering ke masjid itu ciri-cirinya orang radikal. Ya, jadi mereka tuh memasuki pemahaman kepada orang-orang ini, pemahaman yang sesat. Kalau mau orang tahu orang Islam yang radikal, ciri-cirinya dia suka ke masjid. Udah cap itu orang radikal. Nauzubillah min dzalik. Ya, yang nggak suka masjid apa? Setan yang nggak suka. Jadi orang ke masjid dibilang radikal. Itu dibilang gimana cara tahunya ini orang radikal apa bukan? Sering ke masjid dia radikal. Yang kedua apa? Ya, wa isbaghul wudu' 'alal makarih. Selalu berwudu. Yang ketiga baru wantidharus shalah ila shalah. Fadzalikumur ribat. Jaga itu. Hal-hal seperti ini jaga, kita harus selalu dalam keadaan bersuci, insya Allah kita dapat keberkahan ya, daripada bersucinya kita dijaga anak-anak kita, keluarga kita, semuanya pendidikan. Makanya kalau kita nggak bisa mendidik anak kita, alhamdulillah sekarang pesantren di mana-mana ya, di Ciledug ada, di Tangerang ada, di Banten, di mana aja, bahkan di luar negeri pun juga ada. Makanya dikirim sampai ke Hadramut, ke Tering. Ya, sebelum ke luar negeri dididik dulu di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Jadi nanti kalau kirim Hadramut udah bisa, udah punya dasar. Jangan dikirim ke Hadramut belum punya dasar. Kesian nanti guru-guru sono pakai bahasa Arab, harus pakai penterjemah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Habibana Ali insyaallah dipanjangkan umur, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki oleh Allah, kabulkan hajat-hajatnya oleh Allah SWT. Begitu juga Habibana Saleh, Habibana Hamid dan yang lain-lainnya, semoganya wali-wali murid ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membiayai ya kepada anak-anaknya ya dalam membeli bukunya, supaya memberi uang jajan kepada anak-anak, dan yang paling terpenting juga orang tua meminta dan memohon kepada Allah, selalu berdoa supaya anaknya menjadi anak soleh. Jangan doanya supaya jadi alim. Banyak orang alim keblinger, bukan anak jadi pinter. Banyak pinter jadi keblinger. Tapi doakan anak-anak kita supaya anak yang soleh dan solehah. Ini doanya para nabi-nabi, ini doanya para rasul. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin waj'alni minas salihin rabbi habli minas salihin. Ini doanya para nabi-nabi. Berapa banyak dalam Al-Quran. Kalau mau minta sama Allah, minta anaknya jadi anak yang soleh. Kalau anak soleh, wa waladin saleh yad'ulah, anak yang doain nanti orang tuanya meninggal, anak yang soleh, bukan anak yang alim, bukan anak yang kaya yang doain orang tua, tapi anak yang soleh lah yang mendoakan orang tua. Ente dibilang sukses kalau anak ente menjadi anak yang soleh, berarti solehun lil jannah, dia pantas untuk masuk surga. Hadalahu minkum wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah. Dan santri-santri semuanya bersyukur kalian semuanya hadir rutin di pengajiannya Al-Habib Ali bin Alawi bin Tahir untuk menimba ilmu. Ilmu ini kita timba dalam rangka supaya kita bisa mengenal Islam, mengenal syariatnya Rasulullah SAW. Kemudian kita dituntun untuk bisa beritibak, mengikuti jalan hidupnya Nabi Agung Muhammad SAW. Tadi Ustadz Faisal berbicara mengenai fadilah wudu. Dalam hadis yang dibacakan tadi akan menggugurkan dosa-dosa setiap tetesan yang mengalirkan anggota wudu.
Habib Hamid juga berbicara mengenai wudhu, Syekh Ridwan menegaskan dan menguraikan juga mengenai wudhu dan fadilahnya wudhu. Itu semuanya adalah ajaran junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang semua ajaran itu memiliki sir, memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Disitulah letak kejayaan kita, disitulah letak keselamatan kita, disitulah letak kehormatan kita, disitulah letak kesuksesan kita, disitulah letak kita akan mendapatkan keberuntungan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 4 hal yang besar yang pasti kita akan dapatkan jika kita ittiba dengan Nabi besar Muhammad SAW. 1. Orang yang ittiba dengan Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga, dijamin oleh Nabi SAW. Pasti orang itu masuk surga. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa ma ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang menolak surga. Siapakah orang yang menolak surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, siapa yang ittiba sama aku, siapa yang taat mengikuti aturanku dan meninggalkan laranganku, itulah orang yang pasti masuk surga. Dan siapa yang tidak taat sama aku, tidak menjalankan perintah Rasulullah dan tidak menjauhi larangan Allah, itulah orang yang menolak surga. Jadi kalau kita ikut Rasulullah, dijamin Rasulullah masuk surga. Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di hari kiamat nanti, di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan Nabi, alias tidak akan menyiksa Nabi Muhammad. Bukan saja jaminan untuk Rasulullah, walladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah ikut masuk jaminan tidak akan disiksa oleh Allah, tidak akan dihinakan oleh Allah di akhirat. Jaminan dari Quran. Nuruhum yas'a baina aydihim wa fi aymanihim, cahaya mereka akan melingkupi mereka, melingkungi mereka dari kanan, dari depan, kesembuhannya, dan akhirnya disempurnakan oleh Allah, seluruh tubuhnya bercahaya. Siapa mereka? Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Maksudnya apa orang-orang yang bersama Nabi Muhammad? Bahwa dia bebas dari neraka, masuk dari surga, masuk dalam surga. Jadi jaminannya 2, neraka bebas, karena ada orang masuk surga, masuk neraka dulu. Ya, ada orang masuk surga, masuk neraka dulu. Tapi orang yang bersama Rasulullah, dia akan masuk surga tanpa melalui neraka. Janji dari Allah Ta'ala. Sifatnya bagaimana? Orang yang selalu bersama Rasulullah. Maksud bersama Rasulullah ada 2 hal. Yang pertama, orang yang bersama Rasulullah itu selalu membawa adabnya Rasulullah, membawa akhlaknya Rasulullah, membawa teladan Rasulullah dalam hidupnya. Itu bersama Rasulullah. Makan bersama Rasulullah, artinya makan dengan sunnah. Tidur bersama Rasulullah, ingat ketika tidur menjalankan sunnah Rasulullah. Ya, wudu dengan sunnah Rasulullah, berjalan dengan sunnah Rasulullah, masuk rumah dengan sunnah Rasulullah, pakai pakaian, lepas pakaian, seluruh aktivitas hidup kita di situ ada sunnah Rasulullah. Berakhlak kepada dengan Rasulullah,
bersama Rasulullah, berakhlak ketika menghadap orang tua, menemui anak yang lebih muda, bergaul dengan fakir miskin, anak yatim, di mana saja kita berada, mengikuti cara Rasulullah, maknanya bersama Rasulullah. Makna yang kedua seperti dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Sifatnya gimana? Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Orang yang bersama Rasulullah itu sifatnya asyidda' 'alal kufar ruhama'u bainahum. Habib Umar bin Hafid pernah menafsirkan yang saya dengar kalimat asyidda' 'alal kufar itu bukan mencaci maki orang kafir, atau bukan mengganggu orang kafir, membunuh orang kafir, kecuali ketika dalam peperangan harbi ya. Asyidda' 'alal kufar yang dimaksud adalah orang tersebut jauh dari tata cara kehidupan orang kafir. Syidda'. Apa-apa yang berbau kekafiran dalam pernikahan, no. Apa-apa yang berbau kekafiran dalam berpakaian, no. Apa-apa yang berbau kekafiran dalam makan minum, no. Apa-apa yang berbau kekafiran tentang pergaulan, no. Apa-apa yang berbau kekafiran di dalam kehidupan sehari-hari, mengatur rumah tangganya, ya, membelikan pakaian anak istrinya, mengawinkan anaknya, atau dalam sosial kehidupan, tidak ada sangkut pautnya dengan tata cara orang kafir. Itu namanya asyidda' 'alal kufar. Bersih daripada kekafiran. Pikirannya bersih dari kekafiran. Pandangan hidupnya bersih daripada kekafiran. Ya, budi pekertinya bersih daripada kekafiran. Tapi menjalankan sunnah, menjalankan adab, menjalankan syariatnya Rasulullah SAW. Kemudian ruhama'u bainahum, kepada sesama muslim, kepada orang-orang beriman, saling kasih sayang. Ya, kepada orang tua, kepada alim ulama, menghormati, menyayangi. Kepada sesama muslim yang ada kalimat la ilaha illallah, menghormati, ya, menolong, membantu, walaupun beda madhab, walaupun beda madhab, asalkan dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara kita, jangan dimusuhi saudara kita. Kita tetap menghargai, dalam hatinya ada satu kalimat yang agung, diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan, sama-sama salat di masjid berjamaah, rukuk bersama-sama, sujud bersama-sama. Itu sifatnya orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Jadi gitu bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, kalau kita mengikuti Rasulullah, jaminannya bebas dari neraka, pasti masuk surga. Nomor 3, jaminan apa kalau kita ikut Rasulullah? Kalau antum ikut Rasulullah, setan dan iblis tidak akan mendekat kepada antum semuanya untuk menjadikan kita su'ul khatimah. Maka dia akan berpura-pura menjadi guru kita, wajahnya akan, atau berpura-pura menjadi kakek kita, nenek kita, ibu kita, bapak kita. Siapa yang kira-kira orang itu akan kita panuti, kita turuti, kita patuhi, tapi itu sebenarnya iblis. Bisa, iblis bisa menyerupai siapa saja, kecuali Rasulullah. Iblis tidak akan bisa menyerupai Rasulullah. Maka ketika Rasulullah hadir, ketika antum sakaratul maut, fi yaumul muhtadar, yaumul ghargharah, nyawa mau lepas, Rasulullah hadir, iblis tidak berani mendekat pada kita. Gak, antum akan mulus meninggal dunia dengan husnul khatimah karena Rasulullah ada di situ. Bagaimana Rasulullah hadir bersama kita? Karena antum selalu bersama Rasulullah ketika hidup antum. Karena antum menyayangi Rasulullah ketika antum hidup. Kalau antum pembela Rasulullah,
pembela syariatnya, jauh dari kekafiran, kehidupan orang kafir yang saya katakan tadi, jauh antum dari situ. Maka Rasulullah, Rasulullah itu orang agung. Orang agung itu tidak mau hutang budi, dan Rasulullah itu sayang dengan kita. Begitu ada orang yang banyak jasanya terhadap umat, orang yang banyak jasanya terhadap perjuangan Rasulullah, Rasulullah pasti perhatian, hadir dalam jenazah kita. Maka iblis tidak akan datang pada kita. Dalilnya apa lagi? Dalilnya kalau antum keluar rumah saja, keluar rumah tadi, antum baca doanya Rasulullah, Bismillahi amantu billah wa a'tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah. Maka ada seruan gaib mengatakan hudita wa wuqita wa kufita. Kamu dapat petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dijaga. Maka iblis mengatakan kepada teman-temannya, bagaimana kita akan menggoda orang yang sudah diberi petunjuk Allah, orang yang sudah dicukupi Allah, dan orang yang sudah dijaga oleh Allah, sehingga iblis dan bala tentaranya tidak berani mendekat kita hingga perjalanan kita selamat karena barokah doanya Rasulullah. Antum masuk rumah baca doa, pakai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun tidak ada orang. Masuk dengan kaki kanan, kemudian kita baca ya ayatul kursi, Qulhuwallahu ahad, falak dan ketika kita masuk, itu sunnah Rasulullah. Maka iblis akan mengatakan kepada teman-temannya, hari ini kita tidak punya tempat untuk tinggal di rumah orang ini, sehingga dia tidak akan berani masuk rumah yang dimana orang yang masuk rumah dengan doa, makan dengan doa. Maka iblis mengatakan kepada teman-temannya, kita tidak dapat rumah dan kita tidak pula dapat makanan. Tapi begitu antum lupa doa, maka iblis bersama antum dalam makan, sehingga akan menghalau lukmah. Ada beberapa nasi yang dilemparkan atau ditepis oleh iblis, pada itulah tempat yang barokah. Ada satu ketika Rasulullah makan bersama para sahabat, ada satu anak kecil makan, ngambil tempat yang jauh dengan tangan kirinya, ngambil dari tempat jauh dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah memegang tangan anak itu, ya gulam, kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak, makan dengan tangan kanan dan makan di tempat yang dekat dari kamu. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku tidak memegang tanganmu, tetapi aku memegang tangannya setan. Jadi ketika orang itu yukhaliful adab, tidak mengikuti adab Rasulullah, dia makan dengan tangan kiri, maka sebenarnya setan ikut makan, ngambil tangan tersebut menggunakan tangan orang itu. Ada satu sahabat makan tanpa doa, makan gitu tanpa doa. Tahu-tahu di tengah-tengah makan dia ingat bahwa dia tidak berdoa. Akhirnya dia berdoa, Bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rasulullah tersenyum. Ketika tersenyum ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum melihat orang itu? Iya, aku melihat orang itu karena tadi setan makan bersama orang itu dalam perutnya. Begitu orang itu membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka dia melepaskan barokah dan dia lari dari tempatnya. Maka aku tersenyum dengan itu, karena setan lari dari tubuh orang itu. Jadi jelas para jamaah yang mulia, kalau kita hidup bersama Rasulullah, menggunakan adabnya Rasulullah, setan tidak akan bisa mendekat pada kita. Ya, begitulah. Mudah-mudahan yang terakhir, tadi saya bilang 4 kan, yang terakhir ini yang paling dahsyat. Ini yang paling dahsyat keutamaan kalau kita ikut Rasulullah. Apa? Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh cinta kepada antum, sayang kepada antum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian ini mencintai Allah, justifikasi kalian mencintai Allah itu apa? Fattabi'uni, ikuti jalan hidupku, laksanakan akhlakku, contoh akhlakku, adabku, hidup dengan syariatku. Apa hasilnya kalau kalian ikut kepada aku? Kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala sayang dengan kamu.
Kalau Allah penguasa alam semesta, yang punya langit dan bumi, yang punya surga dan neraka, yang punya nasib, semua manusia sayang dengan kita, selesai hidup kita. Kita disayangi dengan Rabbul Alamin, barakat Rasulullah. Kemudian kita manusia yang lemah, banyak dosa dan kesalahan. Karena kita disayangi oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Kita pernah punya dosa, kita pernah punya kesalahan, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, tidak membawa dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Saleh bin Muhammad Jufri. Udah banyak banget ya. Air kita udah penuh udah. Gelas udah penuh. Udah diisi Ustaz Faisal, diisi Habib Hamid, diisi sama Syekh Ridwan, tutup sama Habib Saleh tadi. Jadi Habib rasa udah cukup udah. Pengajian kita hari ini ya, bulan ini paling banyak penceramahnya. Biasanya cuma berdua doang. Ya, sekarang banyak penceramahnya ini. Mudah-mudahan Allah kasih berkah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita lewat wudhu-wudhu kita. Ternyata salah satu daripada tujuan utama wudhu itu adalah menyucikan kita. Orang suci itu artinya orang yang kagak ada dosanya. Dosa tangan hilang, dosa muka hilang kita cuci, dosa mata hilang, dosa hidung hilang, dosa mulut hilang, dosa kaki hilang. Kalau semuanya udah hilang, baru disuruh kita ketemu sama Allah. Kenapa? Kita sudah suci. Kalau udah suci, nah ketika keluar dari wudhu itu kita disuruh doa. Ya, kenapa? Sudah suci tadi. Makanya doanya gimana? Doa setelah keluar wudhu atau keluar dari kamar mandi. Hah? Habis dari kamar mandi atau dari tempat wudhu keluar apa? Doanya gimana? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami ini termasuk orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Ya, karena dengan wudhu itu kita sedang membersihkan diri. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kami ini termasuk orang-orang yang suci. Kalau udah suci, maka siap-siaplah kita untuk bertemu dengan yang maha suci. Itu ya. Terus tadi pesan yang kedua juga, jangan lepas wudhu. Ya, jangan lepas wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ya. Jadi kalau kita biasakan nggak lepas wudhu, tadi dikatakan oleh Syekh Ridwan, itu kalau kita mungkin dalam keadaan di jalan, ada kecelakaan, ada apa-apa, itu kita meninggal ya dalam keadaan wudhu, udah bersih kita, berarti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini anak-anak santri, ya anak-anak santri biasain jangan lepas wudhu. Dan kalau nggak lepas wudhu, itu wudhu nanti di yaumil qiyamah itu nur, cahaya. Makanya umat Nabi Muhammad itu kelihatan di hari kiamat pada saat berjalan itu ada sekelompok umat itu yang bersih, bersinar. Yang lainnya kagak, cuma ini doang yang bersinar ini. Sehingga itu banyak yang nanya, apakah ini termasuk daripada para nabi? Kok bersinar? Oh bukan. Apakah ini termasuk para aulia? Bukan. Lalu ini kaum apa ini yang bersinar? Luar biasa ini. Dikatakan itu kaumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membiasakan di dalam hidupnya dalam keadaan berwudu. Tuh. Jadi kelihatan deh tuh. Ya. Bahwa dengan berwudu itu kita diaku jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi biasakan anak-anak. Terus karena sinarnya tadi di yaumil qiyamah, oh berarti wudu itu adalah nur. Ya, wudu itu adalah cahaya. Kalau wudu adalah cahaya, lalu apa kaitannya dengan ilmu? Al-ilmu nurun, ilmu cahaya. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Maka orang yang membiasakan dirinya dalam keadaan berwudu, dia akan mudah untuk menerima ilmu. Jadi kenapa kok ini belajar ilmu kagak masuk? Ya gimana mau masuk? Entenya kotor. Ya, ilmu itu bersih, ilmu cahaya, dia akan masuk di dalam tubuh yang bersih, di dalam tubuh yang bersinar. Nah, mudah-mudahan ya apa yang tadi disampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ya, wabil khusus juga kepada orang-orang tua, wali santri, karena ini pengajian wali santri, Habib. Nah, bukan pengajian santri, tapi biasa santri ngikut, karena ya, santri suka pada ngikut. Ini pengajian khusus wali santrinya, supaya kenapa? Supaya apa yang didapat oleh anak-anak di sini dan apa juga yang didapat oleh orang-orang tua lewat pengajian-pengajian ini, itu tarekatnya sama, jalurnya sama, ya, sanad ilmunya sama gitu. Jadi kayak hari ini sanad ilmunya kita dapat dari Habib Soleh, dari Habib Hamid, dari Ustadz Faisal. Sanad ilmunya ke siapa? Ini murid-murid daripada Habib Umar bin Hafid. Ya, berarti sanad ilmunya nyambung kepada Habib Umar bin Hafid. Habib Umar gurunya lagi terus sampai siapa? Sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung udah. Ya, jadi nyambung. Nah, jadi kita mendapatkan sanad-sanad ilmu. Santrinya dapat, wali santrinya juga dapat. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih berkah buat kita semua. Dan jaga wudunya, rapiin wudunya, ya, tiru wudu yang bagaimana udah diajarkan oleh Ustaz Faisal dan guru-guru kita tadi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عداد طاس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول.
والرجال المؤمنين